Halo Sobat Racing, berjumpa kembali dengan Voice Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan tips cara untuk mengukur kompresi yang akan kita ukur kompresinya kepada bit karbo ini ya. Dan ini belum diukur ya teman-teman. Pada bagian kompresi dari bit karbo ini belum saya ukur. Dan mari kita sama-sama simak pada video kali ini cara untuk mengukur kompresi yang ada di bit karbo ini. Dan tentunya sebelum melakukan pengukuran alangkah baiknya membersihkan dulu satu persatu bagian dari komponen mesin antara brok dan juga head silindernya seperti ini ya, agar tingkat pengukuran kompresi itu sendiri lebih presisi ya teman-teman. Nah, lanjut aja kita ke prosedur pengukuran ya teman-teman. Oke, baik, selanjutnya bantu dukung channel ini dengan klik subscribe ya. Terima kasih banyak. Mula-mula kita pasang dulu dari ring sehernya seperti itu. Cukup satu saja ring sehernya, lalu kita lumasi menggunakan grease atau template seperti itu, agar tingkat keakuratan yang akan kita ukur volume ruang bakarnya itu lebih tepat ya teman-teman. Selanjutnya kita lumasi juga bagian dari blok silindernya, agar kerapatan dari celah-celah yang akan terjadi bocor itu bisa meminimalisir terjadi kebocoran ya. Nah, selanjutnya kita pasang pistonnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang blok silindernya. Hati-hati jangan sampai salah posisi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk pengukuran ini untuk piston berdiameter 54,75 ya guys. Dan untuk cc nya sendiri ini berada di angka 129,48 ya. Nah, selanjutnya kita akan ukur dulu dari top timing atau top piston. Top pistonnya kita gunakan dial seperti ini, cukup satu saja. Nah, seperti ini ya guys. Nah, selanjutnya kita putar sampai benar-benar di angka 0 ya, untuk kalibrasi dari posisi TMA atau titik mati atas dari piston ini. Nah, selanjutnya kita kunci menggunakan tracker seperti itu agar tidak mudah bergeser ya titik mati atas dari piston tersebut. Nah, selanjutnya kita sambil kita melihat posisi dial, lanjut kita kunci bagian dari tracker separator itu ya guys. Tujuannya agar tidak mudah bergeser dari kerkasnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bersihkan dari permukaan pinggir dari piston pin ini yang kita gunakan. Nah, berapa sih ukuran dari volume ruang bakar dari penggunaan seher pin ini dengan ukuran 54,75. Dan selanjutnya kita bersihkan dulu bagian dari klepnya, dan kemudian selanjutnya kita gunakan grease kembali agar tidak bocor juga ya pada klepnya ini. Nah, seluruhnya payung klepnya kita lumasi menggunakan grease seperti itu antara bagian klep in dengan bagian klep X ya teman-teman. Nah, seperti itu. Gunakan saja template apapun bisa. Yang penting saat sudah menempelkan template kita bersihkan ya, agar proses pengukuran kompresi kepada ruang bakarnya itu lebih tepat saat kita ukur menggunakan buret ya teman-teman. Nah, saya menggunakan dari pair klep tester seperti ini aja agar mudah proses membuka dan memasang dari klep ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lumasi juga dari bagian packing antara blok dan head silindernya. Untuk packing seng ini kita lumasi juga, dan saya sudah merubahnya, diameternya sudah saya rubah ya guys. Nah, kemudian selanjutnya jangan lupa pin dowelnya agar center antara blok dan juga head silindernya tersebut. Nah, selanjutnya kita ketuk-ketuk dulu seperti itu. Ngerokok lah guys. Nah, selanjutnya kita kencangkan
keempat buah dari baut crankcase ini, atau keempat dari baut head cylinder ini sampai kencang ya, benar-benar kencang. Nah, selanjutnya kita posisikan bagian mesinnya seperti ini. Nah, kita posisikan rata-rata air ya, teman-teman, agar proses pengukurannya itu lebih tepat dan tidak akan melenceng ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita isi alat ukur buret ini menggunakan cairan antara campuran oli dengan bensin ya, guys. Kalau bensin saja itu akan memuai ya, tidak akan tepat nanti saat pengukurannya. Bisa kita campur menggunakan oli seperti itu. Nah, sampai kita kalibrasi dulu ya. Nah, seperti ini kita kalibrasi dulu. Kalau belum menunjukkan angka 0, kita buang ya, teman-teman. Alat ukur apapun pasti perlu kalibrasi ya, guys. Nah, kita kalibrasi, kita buka kerannya sampai berada di ukuran 0 seperti itu ya. Dan ini ada angka-angkanya. Nah, seperti ini ya. Untuk kalibrasinya sudah selesai. Dan selanjutnya kita tuangkan cairan oli dengan bensin ini kepada lubang busi ya, guys. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya, teman-teman. Nah, untuk hasil akhir pengukuran dengan menggunakan alat ukur ini terbaca 12 mili atau 12 cc ya, teman-teman. Selanjutnya kita catat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita catat ini 12 mili ya. 12 mili dikurangi dengan ruangan busi ya. Ruangan busi untuk drat panjang itu angkanya 0,8 ya. 0,8 mili. Nah, berarti ini 11,2 mili ya. Nah, seperti ini ya. Maaf, barusan kurang fokus ya. Nah, ini hasil yang didapat dari pengukuran kompresi ini atau ruang bakarnya ini terukur 12 mili ya, atau 12 cc. Selanjutnya ini dikurangi 0,8. 0,8 ini didapat dari ruang yang ada di busi ya. Drat busi itu kita ukur juga, dan untuk hasil pengukurannya tadi berada di penuh ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita kurangi dan untuk hasilnya jadi 11,2 ml ya. Nah, berapa sih kompresi yang ada di bit karbo ini setelah selesai pengukuran seperti itu? Nah, selanjutnya sebelum melakukan pengukuran ini hasilnya udah didapat ya, dan selanjutnya kita hitung dulu cc-nya berapa cc ini ya. Dan untuk penggunaan sehernya atau pistonnya sendiri ini 54,75 mili dikali kuadrat dikali struknya, ini bit itu struknya 55 mili ya. Dan kita akan bisa mengetahui hasil kompresi yang ada di bit karbo ini. Nah, selesai itu tinggal dikali lagi 3,1416. Nah, selanjutnya kita bagi 4000 ya. Nah, ini akan menjadi hasil kompresi yang akan kita dapat di bit karbo ini setelah melalui proses pengukuran demi pengukuran seperti itu. Nah, kita gunakan dulu kalkulator ya. 54,75 dikali 54,75. Nah, dikali lagi untuk struknya sendiri 55 dikali lagi 3,1416. Nah, selanjutnya dibagi 4000. Berapa sih cc-nya?
Nah, untuk cc-nya sendiri ini 129,48 ya. Kita langsung catat saja untuk cc dari motor ini 129,48 atau bisa digenapkan menjadi 130 cc-an ya, teman-teman. Nah, selanjutnya dari hasil pengukuran ruang bakar tadi, kita bisa mengetahui kompresi dari bit karbo ini. Caranya seperti ini ya, menggunakan rumus cc. cc-nya ini 129,48, selanjutnya ditambah cc-nya sendiri 11,2 ya. 11,2, dan selanjutnya kita bagi lagi menggunakan cc ini ya. Untuk rumusnya seperti itu, cc ditambah cc yang terukur dibagi cc yang terukur kembali ya. Dan untuk cc-nya sendiri, untuk cc sekarang 102 kita ukur sama-sama, dan untuk ukurannya 129,48 ditambah 11,2. Nah, selanjutnya dibagi 11,2 lagi ya. Dan untuk hasil yang didapat ini sesuai ekspektasi yang saya inginkan ya. Ini berada di angka 12,5 banding 1 ya, teman-teman. Dengan tanpa packing ini terukur 12,5 banding 1 ya. Dan itu akan membuat jengat-jengat motor itu sendiri ya, teman-teman. Untuk kompresi segini ya. Dan untuk hasil pengukurannya ini benar-benar sesuai yang saya inginkan, dan ini akan memiliki potensi tenaga atau raihan tenaganya pasti ini akan jengat-jengat sekali ya untuk kompresi segini. Ini untuk harian ini tidak jadi masalah karena modifikasi custom dari camshaft pun atau nokenas pun durasinya agak sedikit lebih tinggi ya, teman-teman. Berada di angka 250 derajat, dan ini akan memiliki potensi yang sangat baik terhadap performa mesin. Oke, baik guys, untuk proses pengukurannya, dalam tahap proses pengukuran kompresi tersebut pada bit karbo ini seperti itu prosedurnya ya. Dan ini berada di angka sesuai yang saya inginkan ya. Ini berada di angka 12,5 banding 1 untuk hasil pengukuran kompresi ini, dan ini akan memiliki potensi yang sangat besar terhadap performa bit karbo ini ya setelah melakukan pengukuran kompresi yang saya inginkan. Dan untuk hasilnya sendiri seperti itu, dan untuk itu tanpa packing ya. Bila mana terdapat terlalu besar bagian kompresinya, itu bisa kita akali dengan menggunakan packing bagian bawah ya, dan itu akan sedikit mengurangi kompresi itu sendiri ya. Dan untuk proses pengukuran yang saya lakukan tidak memasang bagian packing yang ada di bit karbo ini, dan alangkah baiknya seperti itu agar proses pengukuran yang kita lakukan itu lebih tepat ya. Dan apabila terlalu besar bisa kita akali dengan memakai packing yang ada di area blok silinder ya. Bisa digunakan berbagai ukuran ya. Misal kita akan menggunakan packing standar, itu kompresinya akan terukur 12 sekitar 12 kurang ya, teman-teman. Dan untuk 12,3 kita bisa pakai packing yang ketebalannya 0,3 mili ya, teman-teman. Nah, untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan tombol like dan subscribe ya, teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Salam racing dari Boss Channel. Mantap.